junta militer ya gitu. Jadi pemerintahan militer gitu. Dan itu oleh negara-negara ASEAN sudah ditekan gitu ya. Ya, tapi ternyata mereka tetap kekeh gitu ya. Lakukan tindakan represi sehingga sejumlah orang Rohingya itu lari ngungsi naik kapal. Ya, ya kalau dilihat dari ASEAN ya, laut Pulau Andaman gitu ya, di atas turun ke bawah ke selatan ya ke Aceh. Paling ujung adalah Pulau Sabang. Nah, tetapi ya Aceh kan dulu dikenal sebagai atau dengan julukan Serambi Mekah. Karena dulu kalau mau berangkat haji kan zaman dulu pakai kapal ya. Benti-benti maka paling ujung itu adalah dari Indonesia adalah Aceh. Jadi seolah-olah udah kalau setelah itu tuh udah padahal masih jauh lagi itu ya. Gitu. Terus nanti laut Arab segala macam itu. Harapannya kan orang Rohingya itu di Aceh, di Indonesia mayoritas Muslim gitu, kawel. Apa yang kita tonton ya berita TV, kemudian baca online, ternyata mereka mendapatkan penolakan. Nah untuk hal ini juga Pak Rektor kita di podcastnya siapa ya tadi saya baru lihat di YouTube itu. Dia punya pendapat juga gitu ya. Nah ini apa sebab gitu? Apakah tidak punya solidaritas? Nah kalau di sisi masyarakat adatnya itu mereka sebenarnya sebelumnya sudah kedatangan ya dari Rohingya pernah, dari Afghanistan juga pernah, dari Afghanistan sampai ke Medan juga lihat tidur di luar gedung di emperan di trotoar gitu ya. Karena di gedung itu di dalamnya ada perwakilan UNHCR ya, Badan PBB yang mengurusi pengungsian. Juga tuh ada yang unjuk rasa nyiram badannya pakai bensin. Nah, tapi singkat cerita, masyarakat Aceh ini melihat bahwa para pengungsi ini lama-lama negatif perilakunya. Ya. Barangkali kan beda negara, suku, apalagi adatnya beda-beda ya gitu. Kemudian mereka juga orang-orang stres kan mungkin ya secara psikologis gitu kan. Jadi yang sampai Surabaya waktu itu kan ada kan di saya lupa baca 2 hari yang lalu itu kedapatan merusak mecah-mecah kaca tempat penampungannya itu hanya gara-gara lampu atau listriknya sempat mati kan jadi masalah buat apa ya masyarakat dan negara kita. Jadi ya memang seharusnya itu UNHCR ya yang menangani. Kenapa orang Rohingya ke Indonesia? Ya, mereka tidak ke Indonesia sebenarnya. Sasaran mereka bukan Indonesia. Sasaran mereka termasuk juga orang Afghanistan yang tadi saya sampaikan itu adalah Australia, ya gitu. Jadi mereka ke sana targetnya. Gitu. Termasuk juga itu kan ke Eropa itu sampai di Italia, di Spanyol ya kapal-kapal dari orang-orang ini ya yang lari di orang di mana namanya di daerah Arab ya di Syria gitu ya. Kemudian juga di daerah lainnya itu kan sampai ke mana Spanyol ke Italia gitu ya terpaksa ditampung gitu ya. Nah itu ya jadi hal-hal seperti ini terjadi ya gitu. Jadi ini memang jadi problem ya dilema kita ini sebagaimana diamanatkan oleh
Pancasila itu harus solider, ya, care terhadap manusia. Tapi di sisi yang lain ternyata yang ditolong ya tadi ya ada ekses negatifnya. Jadi ini kalau sudah seperti ini tidak ada yang benar salah. Persoalan ini pada kalian, lalu kalian menjawab juga tidak ada pernyataan yang akan saya salahkan. Asal dengan argumen yang namanya yang terus dengan baik gitu. Jadi masing-masing ini punya pendapat, silakan aja. Kalau tadi itu saya berusaha menyampaikan masalahnya dari informasi yang saya dapatkan dari media baik online maupun televisi ya. Nah, baik kita lanjutkan ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mampu menciptakan keteladanan sosial di tengah masyarakat. Apa ini jabarannya? Ya, jabarannya keteladanan sosial ini kita bisa menjadi contoh, ya, dan contoh. Wah, itu ya saya nggak tahu nih namanya siapa ya. 12 orang. Ya, ada Chef Pri ya. Ada Eka, ada Azahwa. Iya, ya, misalnya Chef Pri ya gitu. Wah, itu coba lihat Chef Pri itu setiap tanggal berapa dia itu memberikan makan gratis gitu. Kan ada ya yang menjanjikan makan gratis. Atau ada yang itu di dekat saya tuh ada yang kalau Jumat pagi gitu ya dia taruh meja terus ya dia taruh aqua beberapa gitu ya kalau lagi dananya kurang aqua gitu. Tapi kalau dananya lebih aqua sama roti gitu. Kalau lagi ada rezeki lagi kayaknya nasi kuning gitu ya gitu di plastik itu kan gitu. Nah, itu keteladanan ya gitu. Nah, kita juga kan kalau konteks agama ini kan juga ada ya keharusan, ada kewajiban ya bahwa kita wajib juga berzakat gitu kan. Itu sebenarnya sih selaras kan gitu. Nah itu nanti diharapkan para sarjana itu memberikan teladan itu gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa wah ini saya kalau bicara gini tuh nggak enak ya seolah-olah saya tuh kayak ustaz. Tapi ya saya memang yang saya sampaikan adalah yang saya dengarkan ya dari beliau-beliau yang lebih mengerti. Kan sering ada pernyataan bahwa kalau kita dapat rezeki itu untuk kita. Ada hak orang lain yang didapatkan atau dilewatkan melalui kita kan gitu ya gitu. Itu pemahaman itu mestinya dikuatkan gitu. Jadi ya jangan kalau bahasa itunya tuh jangan pedit gitu ya gitu. Ya kalau ada ya beri gitu ya. Ini juga pro kontra ya masalah orang minta manusia silver pengamen di lampu merah kan, apalagi di Bandung ini. Waduh itu setiap lampu ada aja ya. Malah pengamen model kan pakai sound system gitu ya sudahlah. Pasti adanya gitu. Tapi online kalau yang cuma minta katanya jangan. Bahkan katanya kalau memberi itu katanya ada nggak tahu di Bandung nggak di kota lain ya. Yang memberi pun bisa dikena perkara gitu. Ya bukan hanya yang minta wah ya gitu. Ya sudahlah itu urusan orang minta itu dengan
Tuhannya ya biasa. Kalau kita kan niatnya kalau saya gitu. Kadang-kadang ada juga kan ngebel gitu ya, bawa maaf gitu. Ini katanya ada masjid di Cidaun, waduh jauh banget ya. Di selatan kan kita juga nggak tahu apa iya atau enggak, ya sudahlah. Ya seadanya saja gitu kita sampai. Mungkin itu hal-hal kecil begitu ya, kita mulai membiasakannya itu ya. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini tenggang, aduh ini tenggang rasa, tepo seliro, jadi peduli dan tepo. Maksudnya itu kita jangan hanya ingin didengar atau diakui, tapi kita juga harus sebaliknya. Bisa tidak, kita selalu ingin didengar, dipahami orang, tapi kita tidak mau berusaha memahami. Ya, sederhanakan saja lah narasinya, ya. Dan tenggang rasa ini, wah sekarang ya sebenarnya bahasa Indonesia itu tenggang rasa, tapi kalau di jalan, waduh luar biasa ya gitu. Sikat sikut gitu ya. Apalagi kalau pagi sama sore ini ya. Kadang-kadang motor itu seperti mau dihantamkan ke motor lain atau ke mobil gitu ya. Kesan saya tuh begitu. Dipaku kuat-kuat itu aduh itu gertak gitu kan, nggak boleh begitu ya. Karena jalan itu kan hak bagi semua penggunanya ya, kita harus menghargai semua pengguna gitu. Tapi ini wah, apalagi yang namanya elf itu ya. Nah saya kan kalau di Cimahi keluarnya lewat pintu tol yang elf juga lewat situ. Waduh, naik nurunkan orang, terus habis nurunkan dari kanan ke kiri, udah jalan. Kalau dia di belakang balik, kalau nggak bisa ngelakson. Nah itu ya. Tapi kalau ada kejadian dia nyerempet, kita tegur, waduh, kayak burung japati. Hapunten, bla bla. Gimana sebenarnya bangsa kita ini ya? Ya inilah, makanya ini kita semua yang manusia yang beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi ya, punya peran untuk memberi pengaruh positif, gitu ya. Jadi memang kalau istilahnya itu kan nanti orang-orang yang pendidikan dan punya kedudukan yang baik itu secara sosial ekonomi itu namanya kelas menengah. Kelas menengah ini biasanya yang berpengaruh terhadap sejumlah hal di sebuah negara ya, misalnya persepsi gitu ya, perilaku biasanya dipengaruhi oleh kelas menengah ini terutama ya. Nah, jadi ya tenggang rasa itu artinya kita bisa bisa memahami gitu ya. Kenapa kok misalnya dia harus lebih didahulukan ya. Ini ada keperluan yang mendesak gitu ya, sudah silakan. Atau kalau di Bandung kan angkutan umumnya hanya Metro Pasundan. Itu ada komuter lain, ada MRT, ada Transjakarta itu. Nah, di situ nih hal-hal seperti ini harus ditunjukkan. Tapi yang gampang aja deh, ya. Akses untuk orang disabilitas saja kadang-kadang dipakai orang yang sehat. Udah jelas itu kursi tempat untuk orang yang disabilitas atau wanita hamil duduk. Sudah jelas itu misalnya tempat akses masuk atau parkir untuk orang yang berkebutuhan khusus, pakai kursi roda, ya parkir di situ. Ini barangkali sikap tenggang rasanya ini yang harus semakin berkuat ya gitu.
Ya mudah-mudahan generasi muda itu menjadi lebih baik ya harusnya dari generasi sebelum. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya, menerapkan kepekaan sosial, kemanusiaan dan kesalahan sosial atau kemanusiaan. Ya ini menurutnya pernah dengar kan istilah flexing ya? Beberapa waktu yang lalu rame sekali istilah itu ya. Gara-gara sosmed, ya di sosmed banyak orang pamer kekayaan. Flexing. Padahal, aduh ya ini. Jangankan makan daging ya, mungkin ada juga yang makan itu sehari itu cuma nggak 3 kali ya gitu. Tadi disampaikan juga oleh Pak waktu membahas Rohingya. Seingat saya ya, saya lupa ingat sekarang. Nah, jadi kita harus peka ya, itu peka dari situ. Ya, artinya kita harus mengerti lah gitu ya, bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam lingkungan atau di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan bermasyarakat gitu ya. Artinya jangan kita bertindak atau bersikap yang mencederai kepekaan sosial. Jadi pamer gitu ya. Terus flexing tadi gitu. Udah gitu yang tadi yang di belakang sudah dijelaskan. Nggak pernah ikut kegiatan sosial gitu. Udah gitu dimintain bantuan sulit. Ini sumbangan terus pusing saya. Misalnya ya. Ya memang kadang-kadang sumbangan itu ya sepanjang kalau di lingkungan kan jelas biasa. Ya, harus jelas. Ya beri saja lah semampu kita, nggak usah dipaksakan. Misalnya berapa, ya itulah yang kita berikan. Ya. Nah jadi nanti kalau sudah bekerja berhasil ya kita perlu sensitif. Sensitif bukan cepat marah ya, peka. Jadi kita berkunjung itu bakti sosial, datang tapi bajunya baju branded itu, datang pakai mobil mewah, nah gitu ya. Di situ cuma foto-foto aja ya untuk masuk IG gitu, mungkin IG story. Ini kan bencana tanah longsor, pakai kacamata mahal, kacamata hitam ada, pakai mobil yang gagah-gagah itu sekarang kan yang besar-besar itu yang ketatot itu. Nah, jadi ini harusnya jangan pedih ya kalau kita ingat bahwa kita harus memiliki kepekaan sosial. Nah, kemudian ini ya yang berikutnya harus bersosialisasi. Jangan individualis, jangan tertutup. Ya. Nggak mau bergaul gitu ya. Tapi ya namanya manusia ya gitu. Sifat-sifatnya beda-beda ya. Kalau seorang jauh misalnya ya, kita punya saudara misalnya bertiga kan sifatnya. Makanya saya heran kalau ada yang bilang, kenapa kamu senang sama si A terus nikah? Karena sama sifatnya. Hanya si aneh ya. Ya pasti tetap aja ada yang beda. Gak mungkin sama sepenuhnya ya. Justru kalau cari pasang itu kan harus yang berbeda jadi melengkapi gitu ya. Yang satunya pendiam, yang satunya senang bicara gitu ya, rame gitu. Kalau dua-duanya gitu. Ya mungkin seperti itu kalau pan saya. Jadi, tapi intinya kembali ke sini. Manusia itu sebenarnya secara alamiah itu punya 3 motif. 3 motif yang mendasari tindakan atau perilaku dia ya.
Ya, ini cara panjang, tapi salah satunya aja, satunya adalah motif untuk berrelasi atau bersosialisasi. Manusia itu butuh saling berkomunikasi apa gitu, berkumpul, kemudian saling sharing itu sebenarnya salah satu kebutuhan. Ya, kita ambil contoh kan, kenapa ada sosial media? Contohnya bahwa manusia itu memang salah satu motif besarnya adalah bersosialisasi. Terutama bangsa Indonesia kan, wah, kok tinggalnya rumahnya rapat-rapat, wah, ibu-ibu ngumpul, ibu-ibu arisan, bersosialisasi, ngerumpi mungkin ya. Gitu. Nah, itu jadi kita jangan tertutup ya, jangan menutup diri, karena memang ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup diri di dunia. Kita tetap mau sepinter apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, kita butuh orang lain. Contoh, kaya, duitnya miliaran, sendirian. Bingung kan dia, asetnya banyak kan. Terus kalau sendiri, siapa yang ngebersihin aset-aset, misalnya rumah, nyiapkan makan? Saya sendiri ya silahkan aja. Ternyata mobilnya ada 10, rumahnya, tanahnya aja udah 5.000 meter misalnya ya, bangunannya 2.000 meter persegi. Wah, tak mungkin ya. Nah, jadi penting bagi kita untuk berinteraksi dengan sesama manusia ya gitu. Memang ada orang yang sifatnya mungkin bukan introvert tapi pemalu, itu bisa dibiasakan. Caranya gimana? Ya ikut organisasi gitu. Saya itu aneh ya, waktu kecil itu saya ekstrovert, wah, kesana kesini gitu. Tapi menjelang remaja itu jadi malu saya, lebih senang diam. Tapi untungnya tanpa disadari itu ya, berubahnya itu karena saya ikut organisasi, ikut pramuka ya, ikut organisasi radio amatir. Jadi kita bertemu dengan komunikasi gitu. Nah, di situ ya. Sehingga waktu saya merantau ke Bandung ini kuliah dan di sini tidak ada siapa-siapa, saya sudah punya keterampilan itu. Jadi akhirnya semua saya ajak kenalan waktu baru registrasi. Ya, akhirnya saya punya banyak kenalan dari semua jurusan, seluruh fakultas gitu ya. Nah gitu. Tapi itu ada untungnya. Jadi informasi bisa kita peroleh, paling tidak secara psikologis tuh kalau kita berteman tuh sebenarnya lebih tenang ya gitu. Zaman Bapak Presiden SBY dulu semboyannya kan zero enemy, thousand friend. Gitu. Satu musuh saja sudah kebanyakan, gitu ya. Nah itu sila kedua ya. Ini sila ketiga ya kita percepat aja ya. Nah, kalau konteksnya persamaan Indonesia, maka dimanapun kalau cari kerja jangan pilih-pilih dulu, masuki saja, minimal kita punya pengalaman. Jadi setelah tua, kalau kita banyak pengalaman, itu nanti banyak yang bisa kita ceritakan, banyak yang bisa kita bagikan. Kalau kita ya lurus, di masih lurus tuh bukan ya negatif gitu ya, tapi maksudnya ya cuma monoton gitu, nggak ada yang bisa diceritakan gitu. Jadi
carilah pengalaman sebanyak mungkin pada saat masih muda, termasuk juga dengan pengenalan wilayah. Jadi kita punya luas nanti wawasannya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah beralih ya ke Persatuan Indonesia, silakan. Nah ini esprit de corps, jiwa korsa kalau di TNI, senasib sepenanggungan, solidaritas dan setia kawan. Jadi ya minimal ini satu angkatan dulu deh, gitu ya, harus solidar. Tapi solidarnya yang positif ya, nanti solidar pas saat ujian jangan. Grup WA-nya bertebaran, gitu, saling bertukar info ya, jangan itu ya, solidaritasnya itu. Maksudnya kalau ada teman yang agak lambat, gitu ya, maaf nih ya, gitu, memahami materi, nah itu lain mendukung, mensupport, gitu. Coba saya terangkan dengan cara saya, misalnya. Ini efektif ya, jadi saya juga dulu merasa kalau ada teman yang paling pinternya gitu, saya minta diterangkan, rasanya lebih cepat paham gitu. Itu ya, itu contoh ya. Jadi soliditas itu bukan seperti perguruan silat yang di Timur, di Jawa Tengah itu tempat berantem, di Taiwan aja berantem. Ya bukan itu ya, jadi ke arah yang positif lah ya. Jadi karena ini sedang kuliah ya coba. Nah nanti kalau ya kan dengan lingkup pekerjaannya, gitu, solidaritasnya. Kalau ada yang sakit, gitu, ya nggak bisa ini sedangkan ada tugas ya kita coba bantu, kita handle jobnya dia sementara ya, itu namanya solidaritas. Senasib sepenanggungan ya. Kalau di TNI ini benar-benar bukan tapi ditanamkan betul. Gitu. Ada cerita itu. Kalau harus dipanggul ini bisa jalan, udah mau apa, gendong. Nah, itu. Karena mereka waktu pendidikan memang di push atau dicetak supaya begitu, makanya masukin selokan bareng-bareng, dibikin susah, gitu, dipukulin apa, itu tujuannya itu. Jadi ya metode yang dipakai itu belum tentu tujuan. Jadi kalau ada yang niru-niru tapi tidak tujuannya ya efeknya fatal ya. Matilah, cedera. Kalau mereka memang sudah paham tujuannya apa gitu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini implementasikan ilmu dengan baik untuk mengurangi ketergantungan pada pihak. Ini masih merupakan tantangan. Ya, jadi di dalam disiplin ilmu teknik kimia, teknologi proses itu saat ini di industri kimia itu masih didominasi oleh proses-proses yang patennya dari luar negeri. Tidak dimiliki oleh anak bangsa Indonesia. Nah, jadi memang kita punya tugas berat untuk mewujudkan kemandirian dan teknologi proses ya. Sudah ada rintisannya dulu, ada namanya PT Rekayasa Industri. Tapi memang mengembangkan industri proses itu ya bukan hanya butuh orang-orang pintar, tapi juga dana ya. Nah, yang memiliki dana ini kadang-kadang nggak mau gambling, ini mau buat apa uang saya? Ini Pak, saya punya proses baru, kita coba. Wah, nggak mau dia, karena belum tentu cuan gitu ya. Nah, itu tantangannya di situ ya. Gitu. Baik, nah ini kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan. Pada saat negara membutuhkan, maka ya kita tanpa ragu-ragu harus ya, siap untuk menjalankan kewajiban atau tugas yang diberikan oleh negara, gitu ya. Jangan, waduh ini jauh keluar ya, itu memang sebuah apa namanya hal yang mungkin menyedihnya, memberatkan, tetapi
Karena kita kan kaitannya dengan negara. Nanti eksistensi negara kita terganggu. Ini kita sedang butuh nih. Atau kita harus ke daerah bencana. Ya sudah, kita berangkat. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini bersedia bela negara dan wajib militer. Pada minggu-minggu ini, kalau yang reguler pagi itu ada kegiatan LDKK, ya sebenarnya itu dasar-dasar dari wajib militer, bukan wajib militer ya, namanya bela negara ya, namanya komponen cadangan ya, komcat. Wajib militer itu seperti yang di Korea itu tuh yang ditribut ya, upah-upahnya katanya rambutnya dipendekkan. Nah kalau di kita tuh namanya komponen cadangan, jadi dilatih ya. Setelah lulus pelatihan maka dia menjadi komponen cadangan, artinya pada saat nanti dibutuhkan maka dia siap untuk dipanggil, sudah memiliki dasar-dasar kemiliteran. Ya. Tapi nggak usah yang terlalu jauh begitulah. Membela negara itu misalnya dengan cara tidak termakan hoax, sudah merupakan kontribusi terhadap membela negara. Ya, gitu. Atau kalau ada yang pintar, Olga, bertarung harumkan nama negara, itu bela negara juga. Ya, gitu. Coba olahraga sampai, wah apalagi ya, bersiap sebelum bertanding itu pengorbanannya ya gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini ya, aktif dalam organisasi profesi atau sosial kemasyarakatan. Ini tujuannya sebenarnya untuk menggalang persatuan. Artinya menyamakan pandangan, persepsi, menyamakan tujuan, dengan kata akhir adalah mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Jadi ya ikutilah organisasi profesi atau sosial kemasyarakatan tertentu. Ya. Nah ini, jiwa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, dan pantang menyerah. Ya, coba ini indikatornya apa? Nasionalisme. Ya. Ada yang bilang nasionalisme ya coba semua barang-barang dipakai produk dalam negeri. Nah, sulitnya tidak semua yang kita butuhkan itu sudah diproduksi di dalam negeri. Tapi mayoritas sih sudah ya, motor segala macam. Walaupun mereknya Honda, Yamaha, tapi kan sudah dimanufaktur di sini. Ya. Tapi terutama yang teknologi tinggi. Loh, kalau Mi atau Xiaomi kan sudah dibikin di Batam, Pak. Betul. Itu kitnya, tapi kan di dalamnya belum buatan Indonesia. Chipnya, layarnya, wah belum. Gitu. Ya, tapi oke lah, sebagai langkah awal mungkin bisa produk-produk yang memang diproduksi di Indonesia, walaupun lokal kontennya belum banyak. Misalnya, tapi jiwa nasionalisme itu bukan hanya itu sih ya. Jadi, kalau bicara nasionalisme kan kita harus ingat bahwa itu pertama harus bangga sebagai bangsa Indonesia itu dulu. Bangga. Jangan kalau pas keluar negeri malu karena ketahuan paspor Indonesia sampulnya hijau. Beli cover paspor. Memang boleh ada gitu. Waktu saya dulu udah berapa tahun yang lalu. Tapi kemarin saya sudah melihat perubahan, sudah jarang orang Indonesia ya. Melalui dengan pasportnya ya. Patriot itu adalah orang yang karena cintanya pada tanah air itu tergerak untuk membela negara. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah ini berwawasan kebangsaan dan wawasan nasional serta wawasan nusantara. Ini wawasannya baru dijelaskan waktu kuliah kenegaraan ya, tapi intinya beginilah. Kita harus ingat bahwa kita ini suatu bangsa. Jadi cara pandang kita ini harus komprehensif, melihat seluruh aspek yang terkait kita sebagai komponen atau bagian dari bangsa Indonesia. Ya, gitu. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang saya mah ada paling gitu. Nggak boleh begitu, karena di tempat lain mungkin ada yang tidak bisa menerima hal itu, ya. Nah, itu ya. Jadi wawasan kebangsaan itu artinya setiap aspek tindakan kita itu lingkupnya atau konteksnya itu dilandaskan kepada pemikiran sebagai sebuah nation atau di sebuah bangsa, ya. Nah ini harus bangga ya menjadi sarjana Tekim nantinya ya, jangan malu-malu gitu ya. Dari mana Unjani? Pokoknya kalau ada orang tanya sekarang itu sebenarnya jadi mahasiswa juga bangga karena teknik kimia itu katanya sebuah disiplin ilmu yang sulit. Wah katanya. Jadi hebatlah mahasiswa yang kuliah itu. Ya. Tapi ya jangan takut ya. Sepanjang kita nanti satu slide lagi ya, sepanjang kita bisa kuliah dengan benar, serius, tekun ya insya Allah nanti selesai. Nah ini, oke. Yang terakhir adalah berperah di ajang kegiatan profesi dan aktivitas media. Ini maksud kalau tadi kan sudah profesi, tapi yang sifatnya skopnya internasional. Ini tujuannya apa sih? Untuk mungkin bukan mengharumkan dulu ya, tetapi untuk menguatkan nama eksistensi negara kita itu di luar. Supaya kalian ketahui bahwa masyarakat negara lain itu umumnya tidak terlalu tahu Indonesia itu di mana, kecuali negara-negara tertentu ASEAN itu tahu ya, atau di beberapa negara Asia gitu, masuk juga di Jepang, Korea atau di semenanjung sana di Jazirah Arab itu mungkin tahu ya, tapi kalau kita ke Eropa, Amerika, nanti jawabannya where exactly is that? Di mana itu? Persisnya tempatnya gitu ya. Kan dulu sering ada kan pernyataan kalau disebut Bali baru itu. Nah, oleh karena itu kita harus pahami ya kenapa pemerintah kok bikin sirkuit di Nusa Tenggara ya, namanya Mandalika itu kan. Jadi figur-figur internasional itu akhirnya tahu Indonesia gitu. Diliput juga oleh media dan seterusnya. Jadi nama Indonesia semakin terkenal. Nah, kita juga maksudnya berkiprah kayak gitu. Sesuai dengan lingkup keilmuan kita, cobalah untuk nah ini yang gampang tuh aktivitas media itu kalau sekarang itu menulis di jurnal internasional. Nah, itu ya. Ini kan kayak nah, jadi nanti kalian kan punya tugas akhir tuh itu. Nah, coba bilang pada dosen pembimbingnya, bisa nggak kami ini digunakan bahan bagi membuat karya tulis ilmiah nanti di subjurnal internasional ya gitu. Nah itu ya, jadi kita tuh tidak perlu terlalu di awang-awang gitu ya, bahwa berkiprah atau mengharumkan atau meningkatkan eksistensi atau nama negara itu tidak selalu harus dengan cara-cara yang spektakuler ya gitu. Tapi dengan cara yang saya sebutkan tadi itu juga sudah bisa. Nanti kan kalau jurnal kita sudah submit lalu publish, Selamat malam Pak. nanti kita sering tuh email kita ada yang